Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tidak terasa, kita sudah masuk di bulan ketiga di tahun 2021. Dan sudah beberapa minggu ini kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Kita sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, dan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bulan ini kita akan belajar tentang perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Jadi tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya tidak ada yang terlewatkan ya. Dan jangan lupa untuk berlatih menggunakan perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani terus-menerus supaya kita dapat menghadapi pengaruh-pengaruh si jahat. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stephanie. Yang kedua, program atau tantangan menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas batita sampai dengan kelas kecil dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai dengan tunas remaja sudah dimulai dari hari Minggu 7 Februari 2021 dan akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yang ketiga, adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan adalah pada hari Kamis 29 April 2021 jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya ya, supaya tidak terlewatkan. Yang keempat, untuk yang belum tahu, sekolah minggu punya renungan harian audio yang namanya Cerdas Berpikir loh. Nah, adik-adik bisa nih menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Adik-adik bisa akses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Adik-adik bisa jelajah di Google dengan ketik renungan harian audio Cerdas Berpikir. Nanti muncul deh. Link episode baru akan dibagikan di grup WA Tunas Remaja dan Kelas Besar GBI Batu Penjuru dan Cool Kids Mam Abi Batu Penjuru. Bagi yang belum bergabung, bisa menghubungi Kak Dedek Novalis. Yang kelima, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay! Untuk itu, anak Betel Indonesia Batu Penjuru akan mengadakan Passover Decoration Competition alias Lomba Paskah. Lombanya adalah menghias salib dan telur bersama dengan keluarga yang akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Sudah mengisi form pengkinian data anak Betel Indonesia 2021. Menghias salib dan telur bersama dengan keluarga harus sesuai dengan tema. Tema Paskah kita adalah Tuhan Yesus Cinta Keluargaku yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Hasilnya difoto bersama dengan keluarga yang ikut dalam proses pembuatannya, disertakan dengan 2 foto dan video berdurasi 10-15 detik saat pembuatannya juga. Foto dan video dikirim ke kakak koordinator hari Minggu 4
4 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Hadiahnya Rp200.000 per keluarga untuk 5 pemenang yang akan ditransfer ke akun GoPay atau OVO. Yang keenam, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapor sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Yang ketujuh, untuk keperluan penginian data sekolah minggu diharapkan kesediaan dari papa mama dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak Betel Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang kedelapan, di akhir ibadah akan ada doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Jadi ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai ya. Sekian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yes, semangat dahsyat. Yes. Gimana nih kalian selama di rumah aja masih tetap semangat kan? Nah sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum itu yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan tetap ada sukacita yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Nah Tuhan Yesus itu tetap ada di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu kita mau angkat satu lagu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia semakan dan dirahkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Kita mau ulang lagunya dari awal. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirahkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Ini kemudian Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, hati kita selalu senang. Nah, kita sekarang mau angkat lagu pujian, duduk senang, berjalan senang. Tapi adik-adik harus dengerin instruksi kakak ya. Kalau kakak bilang duduk, ya duduk. Kalau kakak bilang berdiri, berdiri. Kalau lari, lari. Pokoknya dengerin instruksi saya.
Jangan makan dong. Kita mau fokus sama firman Tuhan aja, sama memuji Tuhan, oke? Sekarang kita mau angkat lagu pujian, duduk senang berjalan senang. Dari duduk dulu ya, duduk senang berjalan senang. Duduk senang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang melompat senang, berdiri senang melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang melompat senang, duduk senang melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang berlari senang, berdiri senang berlari senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi melompat senang, duduk senang, melompat senang, duduk senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh dikirim persembahannya ke rekening yang ada di bawah sini ya. Sekarang yuk mari kita siapkan hati kita, adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau fokus, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu,
bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-Mu, kami boleh bersorak-sorak Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan hati kami agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang memberkati kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti maksud isi hati Tuhan melalui kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Yes. Wah, kalian percaya adik-adik di rumah tetap semangat, tetap sehat, tetap dengar-dengaran sama mama papanya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, Kalek mau ajak adik-adik duduk dengan baik ya. Yang lagi makan, stop dulu. Kalek mau ngasih sesuatu firman Tuhan yang luar biasa. Jadi boleh ditahan makannya, nanti dilanjutin lagi, oke? Jangan lupa siapin firman Tuhannya, yaitu Alkitab. Nih Alkitabnya jangan lupa ketinggalan. Yang belum bisa nanti bisa bantuan mama papa, kakaknya. Yang udah bisa ikutin Kalek nanti baca firman Tuhannya. Nah adik-adik, Kalek mau ulang dulu nih, kita udah belajar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Nah sebelum itu Kalek mau tetap ingetin ada dua hal penting, yaitu yang kita harus sadari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu. Oh, yang pertama, kita menghadapi si jahat, menghadapi penguasa-penguasa udara melalui pikiran kita yang mungkin gak pernah dengerin firman Tuhan. Seringkali si jahat itu bisa mempengaruhi kita nih untuk berbuat yang salah. Apa aja, kayak minggu lalu tetap sama, masih suka bohong-bohong, masih suka marah-marah, masih suka malas-malesan, masih suka tidak mau baca firman Tuhan, melawan orang tua. Tuh pengaruh-pengaruh si jahat yang harus kita lawan. Yang kedua, kita bisa melawan pengaruh-pengaruh si jahat itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah mengajarkan kita untuk mengalahkan pengaruh-pengaruh si jahat, kita harus punya perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah apa aja? Yuk, kita buka lagi Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Oke? Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Kita baca sama-sama. Perlengkapan rohani ayat 14-nya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, yang kelima adalah dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Wah, hari ini kita mau belajar apa? Yaitu ketopong keselamatan. Tadi kan kita udah baca firman Tuhan, ada 4 hal tuh minggu lalu. Ketopong keselamatan, adik-adik, ada yang tahu nggak sih ketopong keselamatan itu seperti apa? Yang belum tahu, Kalek ingetin lagi. Nih ketopong keselamatan. Tarang! Ya, kalau sekarang bilangnya helm. Kenapa helm? Karena ketopong keselamatan itu melindungi bagian kepala, adik-adik, penting banget. Bagi adik-adik yang punya papa atau kakaknya yang naik motor, penting banget. Kenapa? Karena untuk menjaga keselamatan. Kalau mengalami musibah terus jatuh, kepalanya tetap aman adik-adik, kepalanya tetap terlindungi. Karena apa? Karena menggunakan helm. Tuh, penting banget kan. Nah, di bagian kepala ini nih, wow, Kalek beresin rambut.
Di bagian kepala ini ada namanya mata. Wah, ini mata penting banget karena mata ini merupakan pelita tubuh. Nah, firman Tuhan mengajarkan kenapa ketopong keselamatan itu penting, karena untuk melindungi mata. Nah, ketika mata melihat hal-hal yang benar dan selalu melakukan firman Tuhan, maka mata ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga ketopong keselamatannya. Nah, yang berikutnya selain mata ada apa nih di dalam kepala? Ada namanya otak atau biasa kita sebut pikiran adik-adik. Nah, di dalam pikiran itu kita pasti memikirkan hal-hal yang baik, bukan yang jahat. Kenapa? Karena adik-adik selalu dengerin firman Tuhan. Begitu. Maksud dari ketopong keselamatan adalah pikiran, kepala, dan mata kita harus melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi adik-adik harus mengisi nih pikiran-pikirannya dengan pikiran-pikiran yang benar. Harus memikirkan firman Tuhan. Contohnya ada ayat hafalan tuh. Siapa yang selalu ingat? Oh iya, saya harus baca firman Tuhan supaya hafal. Supaya gimana caranya hafal? Nih, pakai mata, harus dilihat, harus dibaca. Nah, jadi ketopong keselamatan itu selain melindungi diri kita nih secara fisik, tapi secara rohani melindungi kita dari pikiran-pikiran, pengaruh-pengaruh si jahat yang tadi suruh males, yang tadi suruh ngelawan orang tua, yang tadi suruh nggak mau mandi bersih-bersih dengerin firman Tuhan. Karena ingat firman Tuhan, karena rajin baca Alkitab dengan matanya, jadi semangat, jadi nggak suka marah, jadi selalu nolong mama papa, jaga adik, main bersama, nggak rebutan. Tuh, seru kan? Makanya harus menggunakan ketopong keselamatan adik-adik. Oke. Dari dua hal itu, dalam ketopong keselamatan yang melindungi pikiran dan mata, firman Tuhan juga mengatakan di Yohanes 14 ayat 6. Nih, kalian bacain ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuh, kalau pikiran dan mata kita nggak benar, maka kita nggak bisa ikut jalannya Tuhan. Kita nggak bisa melihat kebenarannya Tuhan. Jadi, untuk menjaga pikiran dan mata kita, penglihatan kita, maka harus diisi dengan firman Tuhan. Harus dipakai ketopong keselamatannya, harus dipakai helmnya supaya hidup dalam kebenaran dan hidup ikut jalannya Tuhan. Oke? Adik-adik, jangan lupa tuh firman Tuhannya hari ini harus memakai ketopong keselamatan. Ya. Nanti firman Tuhannya boleh dibaca ulang, harus dibaca ulang. Dibantu mama, papa, kakak, adiknya. Oke? Ayat hafalan minggu ini nih adik-adik terambil dari 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tarik ulang 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tuh, jadi harus memiliki pikiran Kristus karena sudah menggunakan helm ketopong keselamatan dari Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang baik, buat pemeliharaan Tuhan atas mama, atas papa, atas kakak dan adik kami, bahkan hidup kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami pelajari, bahwa kami harus menggunakan helm keselamatan dari Tuhan, menjaga pikiran kami, menjaga mata kami untuk tetap benar, untuk tetap melakukan hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu.
berdoa dan bersyukur. Juga Tuhan kami memberkati kakak-kakak yang mengajar, yang melayani kami hingga hari ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, dari damai sejahtera Tuhan sendiri menyertai kakak-kakak seperti Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dah, sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat. Sebelum kita menerima doa berkat, mari adik-adik kita sama-sama ingin menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Salam adik-adik, puji Tuhan kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu ini ya. Gak apa-apa ya, Bapak Gembala hari ini pakai kaos ya, gak apa-apa ya, santai sedikit. Ya, apa kabar adik-adik? Bapak Gembala berharap, berdoa, adik-adik semua diberkati Tuhan, Papa Mama juga diberkati Tuhan. Minggu depan kita berjumpa lagi dalam ibadah Raya Anak. Dan bagi anak-anak yang ingin berikan persembahan, silakan berikan persembahan di nomor rekening yang sudah diinfokan oleh kakak-kakak kelas kita. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa untuk Kak Sri, Kak Alek, Kak Dede, Kak Stefani, Kak Flori, Kak Novi, dan kakak-kakak yang lain yang Bapak Gembala tidak bisa sebutkan satu persatu. Mari kita akan akhiri ibadah kita bantu berdiri. Adik-adik yang sakit, ya, angkat tangan kananmu. Ya, angkat tangan kananmu. Bapak Gembala akan berdoa. Yang sedang punya persoalan, punya pergumulan, untuk adiknya mungkin, untuk kakaknya mungkin, untuk bapak mamanya yang dengar lagi ada masalah, ya silakan bisa letakkan tangannya di dada. Khusus yang sakit, angkat tangannya ya. Mungkin tangan yang satu pegang handphone, nggak apa-apa. Yang punya masalah orang tuamu, papa mama, masalah adiknya, masalah kakaknya, didoakan, letakkan ya, satu tangan di dada kita dan satu tangan lagi mungkin lagi pegang HP, nggak apa-apa ya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi anak-anak yang sakit dalam nama Yesus, menerima kesembuhan, mujizat. Anak-anak yang kesulitan belajar di sekolah secara online, dalam nama Yesus berikan hikmat, kepandaian, kepintaran. Anak-anak yang malas untuk sekolah, dalam nama Yesus Tuhan buat rajin. Kami kirim malaikat Allah, pelayanan malaikat melayani anak-anak sekolah minggu, anak Indonesia Batu Penjuru. Anak-anak yang sedang berdoa untuk masalah kakaknya, adiknya, papa mamanya, atau maupun masalah pribadinya yang sedang meletakkan tangannya di dada, dalam nama Yesus pergumulan masalah mereka dilepaskan. Haleluya. Anak-anak yang sudah bosan, jenuh, malas untuk beribadah, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan juga memberkati, memberikan semangat untuk terus belajar, berdoa, beribadah, dengarkan firman Tuhan, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kelas sekolah minggu, guru-guru kelas ibadah raya anak. Kami kerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Dan sekarang anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, papa mama yang sedang mendampingi, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang anak-anak yang pemenang. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Shalom, saya Tia. Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.